Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang dinamika kawasan Asia Pasifik, tentunya melalui studi kasus, yang dimana studi kasus ini kami mengambil Malaysia dalam sengketa Laut China Selatan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, yang dimana kami akan membahas dari pengertian Asia Pasifik terlebih dahulu, yang dimana Asia Pasifik ini merupakan kawasan yang sangat-sangat strategis dalam politik global. Wilayah ini mencakup wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, hingga negara-negara yang ada di kawasan Pasifik. Dan negara-negara seperti China, Jepang, hingga Korea Selatan ini menjadi negara dengan seperti motor pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, kawasan-kawasan ini juga merupakan jalur perdagangan dan distribusi energi global. Tapi di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, Asia Pasifik ini juga diwarnai persaingan kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dengan China, di mana persaingan ini menjadikan bahwasannya kawasan ini tidak hanya penting nih secara ekonomi, tapi kami juga menilai bahwasannya kawasan ini juga sangat-sangat kompleks, baik secara politik hingga secara keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Faiz Bayaki Siswanto dengan ujung NIM 227, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika keamanan dari Asia Pasifik. Selain kerjasama ekonomi, Asia Pasifik juga menghadapi berbagai dinamika keamanan. Salah satu isu yang paling menonjol itu merupakan konflik di Laut Cina Selatan, yang dimana wilayah ini sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Beberapa negara di kawasan memiliki klaim atas wilayah tersebut, sehingga menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Di tengah situasi ini, organisasi regional seperti ASEAN berupaya menjaga stabilitas melalui dialog dan juga kerjasama. Namun, tantangan tetap ada karena konflik melibatkan kepentingan dari negara-negara besar. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana Malaysia mengambil posisi. Malaysia memiliki klaim di Laut Cina Selatan berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Namun, klaim ini sering berbenturan dengan klaim Cina yang menggunakan konsep Nine Dash Line. Hal ini menempatkan Malaysia dalam posisi dilema. Di satu sisi, Malaysia harus mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Namun, di sisi lain, Cina merupakan mitra dagang dan investasi yang sangat penting bagi perekonomian Malaysia. Maka, Malaysia harus menyeimbangkan kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi secara bersamaan. Jika dianalisis menggunakan teori liberalisme, perilaku Malaysia dapat dipahami sebagai upaya untuk mengedepankan kerjasama dibandingkan konfrontasi. Liberalisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya dialog, institusi internasional, dan interdependensi ekonomi. Malaysia cenderung menggunakan diplomasi dan forum multilateral melalui ASEAN untuk mendorong penyelesaian damai di Laut Cina Selatan. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwasannya Malaysia tidak memilih jalur militer, melainkan mengutamakan stabilitas kawasan dan hubungan ekonomi yang menguntungkan. Nah, inilah contoh bagaimana kerjasama dan kepentingan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan kepentingan isu. Sikap diplomatis Malaysia berperan menjaga stabilitas Asia Pasifik dengan mencegah eskalasi konflik. Namun, pendekatan moderat ini berisiko dimanfaatkan kekuatan besar, sehingga Malaysia perlu menyeimbangkan kedaulatan nasional dan kerjasama regional. Kesimpulannya, dinamika Asia Pasifik memadukan kerjasama dan konflik, dan kasus Malaysia menunjukkan diplomasi liberal efektif menjaga stabilitas kawasan.